wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para guru, para orang tua kami, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang telah Allah berikan, sehingga pada subuh ini kita kembali diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah untuk dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba-Nya. Tentu harapan dan impian kita semua, tidak saja kita yang diberikan kesehatan dan kesempatan, saudara-saudari kita, orang-orang tua kita pun juga diberikan kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan tentunya saudara-saudari kita, orang-orang tua kita yang sekarang barangkali ada yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat segala macam penyakit mereka. Allah berikan kesehatan kepada mereka. Allah mudahkan langkah bagi mereka untuk bersama-sama di masjid yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa tercurahkan buat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan yang lalu kita telah membahas terkait dengan kewajiban menghadiri undangan. Akan tetapi ada beberapa perkara yang menggugurkan kewajiban tersebut. Andaikan orang yang mengundang menghususkan orang-orang kaya dan meninggalkan orang-orang miskin, maka kewajiban menghadiri undangan akan menjadi gugur. Andaikan terdapat hal-hal yang meragukan dari sisi makanan yang dihidangkan, terhadap kehalalannya, itu pun juga menggugurkan kewajiban menghadiri undangan. Terlebih andaikan dalam undangan tersebut ada kemaksiatan, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak saja menggugurkan kewajiban, bahkan haram menghadiri undangan tersebut. Maka demikian jamaah yang dimuliakan Allah, kalaulah misalkan kita mengadakan satu walimatul urus, mengundang orang lain, ketika orang itu tidak datang, yang pertama kita koreksi adalah kita. Mungkin ada dalam acara kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada perkara-perkara yang tidak memungkinkan bagi orang lain untuk tidak dapat menghadiri undangan kita. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita mengundang orang lain, orang itu tidak datang, tidak pantas bagi kita berburuk sangka kepada orang yang tidak hadir. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hak seorang muslim berikutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza stansahaka fansah lahu. Apabila dia minta dinasihati kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka nasihatilah. Berbicara masalah nasihat menasihati, pada hakikatnya adalah merupakan tanda cinta kita kepada saudara kita. Menasihati orang lain, membimbing orang lain, mengajak orang lain, mengingatkan orang kepada kebenaran, pada hakikatnya adalah bukti kita cinta dan sayang kepada orang tersebut. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita perhatikan dalam surah Al-Asr, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal asri innal insana lafi khusr, demi masa kata Allah Subhanahu wa taala manusia berada dalam kerugian.
apapun pekerjaannya, profesinya, kegiatannya, status sosialnya, siapapun manusia, manusia itu kata Allah berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, yang tidak rugi itu kata Allah orang yang beriman, orang yang beramal saleh, wa tawasaw bil haqq, saling nasihat menasihati dalam mentaati kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Maka kalau kita perhatikan dalam ayat ini, memberikan nasihat kepada orang lain tidak saja bukti kita sayang kepada orang tersebut, bahkan bisa menjadikan kita tergolong orang-orang yang beruntung. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu besar keutamaan mengingatkan orang lain, begitu besar keutamaan mengajak orang lain, maka pantas saja memang halangan dan rintangannya pun juga begitu berat. Kalau ada orang yang ibadahnya mantap, pokoknya luar biasa, ke masjid tak pernah tinggal, jangankan yang wajib, yang sunat pun juga dikerjakan, puasanya jangankan yang wajib, yang sunat pun juga dikerjakan, luar biasa ibadahnya, tapi dia tak pernah mengajak orang beribadah. Yang satunya lain lagi, ibadahnya juga mantap tapi sering mengingatkan orang. Biasanya dari dua manusia yang lebih disukai orang adalah yang ibadahnya mantap tapi tidak ngajak orang lain. Benar tidak tuh Pak? Kalau ada orang yang ibadahnya mantap tapi dia biasa saja, mau orang maksiat ke, mau orang ibadah ke, pokoknya biasa-biasa saja dia. Pokoknya ya terserah kamulah, itu hak kamu, yang penting itu tidak boleh, yang penting tidak ganggu saya, ibadah terus dia. Yang satunya tidak saja ibadah, bahkan banyak cerewet. Pokoknya itu salah, jangan dilakukan, nah itu harus kamu kerjakan. Biasanya yang lebih disukai yang ibadah saja tanpa ikut campur urusan orang. Benar tidak tuh Pak? Pak? Benar tidak? Nabi dan Rasul, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum diangkat menjadi Rasul, orang puji beliau. Ketika peletakan batu Hajar al-Aswad, beliau menyatukan bangsa, diletaknya serban di seluruhnya, para pemuka itu memegang serban tepi-tepinya. Apa orang bilang? Muhammad orang al-amin, luar biasa bagus. Orang memuji beliau, menyanjung akhlak beliau karena memang luar biasa. Tapi ketika beliau sudah mengajak orang lain, asyhadu an la ilaha illallah, ayo kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, ayo sembah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang awalnya memuji beliau, menyanjung beliau dengan akhlaknya yang mulia, menjadi terbalik membenci beliau. Kenapa? Beliau tidak saja akhlaknya baik, pun juga mengajak orang berbuat kebaikan. Maka jangan heran kalau kita ngajak orang lain tantangannya berat. Para pendai, para pendakwah, ketika ada sedikit saja khilafnya sudah diungkit-ungkit kesalahannya, seakan-akan kesalahannya itu besar luar biasa. Tapi orang yang ahli maksiat, kesalahannya yang besar pun kadang-kadang dianggap kecil. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, begitu luar biasanya keutamaan mengingatkan dan mengajak orang. Sampai-sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengajak orang kepada kebenaran, mengingatkan orang agar ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar orang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kana lahu minal ajr, maka baginya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pahala mithlu ujuri man tabi'ah, seperti pahala orang yang mengikuti. Bayangin Pak,
Kita ngajak orang sholat, ketika orang itu melaksanakan sholat, kita dapat pahala seperti pahala orang yang mengikuti. La yanqusu dzalika la yanqusu dan tidak dikurangi sedikit pun pahala itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bahagian kabar yang mengembirakan. Ketika kita mengajak orang, ketika kita menasihati orang kepada kebaikan, diikuti oleh orang tersebut, ini adalah nilai tambah bagi kita. Meninggal kita dari dunia yang fana ini, berpisah jasad dengan roh kita. Benar kita di alam kubur tidak bisa beramal lagi, benar di alam kubur kita tidak bisa sholat lagi, benar di alam kubur kita tidak bisa puasa lagi. Tapi apa yang kita lakukan, kita ajarkan kepada orang lain, inilah bahagian nilai tambah pahala yang terus mengalir kita dapatkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hak seorang muslim itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau diminta nasihat maka nasihatilah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika berbicara menasihati, ketika berbicara dakwah, mengajak orang kepada kebaikan, tentu perlu kita harus pahami adab dan etikanya. Banyak orang terkadang pengen berdakwah, pengen mengajak orang lain, tapi kadang-kadang kurang pas. Giliran ada orang yang mau bertobat, oh begitu jujurnya dia bilang, "Pak, saya ini ahli maksiat, Pak. Aduh, biasanya saya judi, mabok. Aduh, Pak, luar biasa, Pak. Itu di rumah saya itu banyak yang haram-haram itu, Pak. Banyak dari hasil judi. Saya pengen bertobat, Pak." Oh, kalau barang yang haram di rumahmu, oh doamu susah diijabah. Makanan yang haram yang masuk ke tubuhmu, halal api neraka memakannya. Anakmu yang engkau kasih makan makanan yang haram, halal api neraka memakan dagingnya. Tak jadi orang taubat, Pak. Kalau cara kita mengingatkan demikian, benar itu adanya, tapi dalam mengajak orang lain tak mesti harus begitu spontanitas, perlu tahapan-tahapannya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, banyak ayat-ayat dan memberikan gambaran bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik." Kalau tidak dengan rahmat Allah, wahai Muhammad, engkau tak bisa berdakwah dengan lemah lembut. Andaikan engkau tak bisa berdakwah dengan lemah lembut, kata Allah, mereka akan lari dari sekelilingmu. Dakwah bukan menyudutkan, menasehati orang lain bukan menyudutkan, apalagi sampai merendahkan orang yang kita nasihati. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, konteks menasihati, konteks mengajak orang lain, perlulah kita mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ada orang yang hendak bertobat, ikutilah contoh Rasulullah. Ada orang dalam satu hadis, ahli maksiat judi iya, maksiat zina iya, mabok iya, cuma dia punya keinginan pengen masuk Islam. Ada rasa malu juga di sana, tapi keinginan masuk Islam kuat. Sehingga suatu ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasa kita, "Nyai Muhammad, saya ini pengen masuk Islam nih Muhammad, tapi saya ini ahli maksiat." Apa kata Rasulullah? "Ya sudahlah, tidak apa-apa. Yang penting kamu ucapkan syahadat, kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Urusan maksiat itu belakangan." Ini kan luar biasa caranya. Begitu ya Muhammad? Iya. Pokoknya kata Rasulullah, kamu ucapkan syahadat, sudah. Masalah judi, mau zina, mau itu belakangan. Cuma begitu? Iya. Ada lagi ya Rasulullah? Ada. Satu saja yang penting kata Rasulullah, sesudah engkau masuk agama Islam cukup jujur saja. Ini kan konsep dakwah yang luar biasa, Pak. Mengingatkan orang lain secara bertahap, bukan sekaligus. Kalau mengingatkan orang lain, menasihati orang lain sekaligus, stres orang yang dinasihati. Kalaulah misalkan
cara dakwah kita spontanitas langsung mengatakan haram, iya dosa besar, pokoknya kalau kamu begini dosa luar biasa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mungkin orang mikir kalau orang itu tobatnya kuat, keinginannya bertobat kuat masih lumayan. Takut kalau pengen tobatnya itu hanya sekedar baru-baru saja, sampai mungkin dia terpikir kalau begini beratnya Islam, tidak bertobat pun susah. Udahlah, banyak-banyak maksiat sajalah. Mana tahu nanti ketika malaikat melempar ke neraka terlewat langsung masuk ke surga. Akan tambah kacau lagi jadinya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, etika dalam mengajak orang lain, etika dalam menasihati orang lain, etika dalam berdakwah perlu kita pahami. Para ulama memberikan satu gambaran. Pertama, langkah yang harus kita lakukan dalam berdakwah adalah luruskan niat semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mengajak orang, menasihati orang, terlebih mengajak keluarga, anak dan istri kita, luruskan niat kita mengharapkan ridha Allah. Mengingatkan orang lain semata-mata mengharapkan ridha Allah, menasihati orang lain semata-mata mengharapkan ridha Allah, bukan pujian manusia, bukan sanjungan daripada manusia. Kenapa ini perlu kita tanamkan terlebih dahulu? Agar ketika berdakwah, ketika dakwah kita tidak diterima, tidak ada keluhan dan resah dalam diri kita. Terkadang jamaah yang dimuliakan Allah, kita sering kalau nasihati orang ngotot bagaimana orang itu harus sadar. Menasihati anak, dalam pikiran kita pokoknya anak saya harus sadar, anak saya harus taubat, anak saya harus benar-benar jadi orang yang saleh. Kita memaksakan diri kita. Padahal langkah yang pertama yang harus kita tanamkan, berdakwah, menasihati orang, mengajak kepada kebaikan, niatnya semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seorang utusan manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang namanya utusan coba tukang sampaikan, diterima atau tidaknya itu bukan urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadar atau tidaknya orang bukan urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan kita umatnya. Kita diperintahkan mengajak orang, kita diperintahkan mengingatkan, nasihat, menasihati, bukan memberikan hidayah kepada orang lain. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap amal tergantung niatnya, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seseorang mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Maka kalau niat kita memojokkan orang lain dalam menasihati, tentu tidak dapat pahala. Kalau kita menasihati orang lain hanya menimbulkan kebanggaan, saya orang baik, misalkan saya orang hebat, maka tentu tidak mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan nilai pahala, bahkan mendapatkan tambahan plus pahala ketika niat kita semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi langkah pertama dalam konteks mengingatkan dan menasihati orang lain adalah niatkan semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, konteks mengingatkan orang lain, tidak memojokkan mereka dan mencari tempat yang sangat tepat dalam konteks menasihati. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah memberikan gambaran tentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dakwah Rasulullah itu dengan kelembutan, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan penuh kasih sayang, tidak memojokkan, tidak menyudutkan orang lain. Maka konteks kita sebagai umatnya pun juga demikian. Jadi menasihati orang harus tengok-tengok dulu kondisinya. Kalau misalkan di tempat ramai, orangnya agak temperamen, hati-hati nasihati. Jangankan diterima nasihat kita, bahkan mungkin bisa jadi kelahi. Tujuan kita baik, niat kita baik, gara-gara cara tidak benar, bukan kesadaran yang kita dapatkan, bukan pahala yang kita dapatkan, bisa saja dosa yang kita dapatkan.
Nasihat yang kita ingatkan kepada orang lain tidak faham etikanya bisa menimbulkan permusuhan di antara kita. Maka cara yang kedua dalam berdakwah adalah penuh kelembutan, tidak menyudutkan, dan lihat kondisi-kondisi tertentu. Maka begitu juga menasihati istri, menasihati suami, lihat waktu yang tepat. Ya Bu, suami baru pulang kerja, keringat bercucuran, perut masih lapar, belum lagi masuk duduk dengan santainya, baru masuk ke rumah sudah disemprot. "Oi Bang, dari mana kok lambat pulang? Ini sudah jam berapa?" Waduh, stres suami. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam berdakwah, dalam nasihat menasihati, ingat mengingatkan, tidak saja kesungguhan dan keinginan, tapi perlu juga etika yang harus kita fahami. Niat yang mengharapkan ridha Allah, dan lihat situasi dan kondisi yang tepat. Kemudian yang ketiga, ketika orang yang kita ajak, ketika orang yang kita nanti sadar akan kebenaran yang kita sampaikan, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Rendahkan, bersikap lemah lembutlah kepada orang-orang yang mengikutimu, orang-orang yang beriman. Artinya jemaah yang dimuliakan Allah, orang yang sudah sadar, orang yang sudah ingat akan kebenaran yang kita sampaikan, maka sikap kita harus lemah lembut, hormati mereka, bukan dengan cerita-cerita sana sini. Terkadang jemaah yang dimuliakan Allah, ada sebagian orang ketika dia nasihati, gembar-gemburkan ke sana ke sini. "Oh, dulu dia nih maksiat, sekarang alhamdulillah saya ajak dia, sudah dia sadar." Allahu Akbar. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 215. Baginda Rasulullah lemah lembut kepada orang-orang yang mengikutinya. Sikap yang ditampilkan beliau begitu sangat sayang kepada orang-orang yang menerima nasihat beliau. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cukup 3 langkah ini yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Intinya, nasihat menasihati adalah bagian hak dan kewajiban kita bersama. Maka kemudian karena begitu berat konteks menasihati dan mengingatkan orang lain, pahala yang kita dapatkan pun juga begitu besar, luar biasa. Ketika kita mengingatkan orang lain, keluargakah atau bukan keluarga, tatkala itu diikuti, kita akan mendapatkan tambahan pahala yang luar biasa. Benar kita tidak bisa beramal ketika kita sudah meninggal nantinya, tapi pahala akan terus mengalir dari orang-orang yang mengikuti ajakan kita. Dalam konteks berdakwah dan mengajak orang lain, perlu kita pahami cara-caranya. Pertama tentunya luruskan niat mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, lihat situasi dan kondisi. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang sudah sadar akan kebenaran yang kita sampaikan, bersikaplah lemah lembut kepada mereka. Wallahu alam. Sebelum kita akhiri, silakan kalau ada yang perlu kita diskusikan. Ada Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, mengenai dakwah mengajak Ustaz ya. Apakah ini termasuk ikram muslimin Ustaz? Satu. Yang kedua, orang kita ajak 1 kali, 2 kali ya, dia belum juga datang ke masjid gitu ya. Kita sadari kita lemah lembut juga. Tapi apa usaha ikhtiar kita supaya orang ini bisa istiqomah untuk ke masjid gitu. Jadi inilah usaha-usaha ikhtiar kita bagaimana supaya makmur masjid kita ini, kita saling mengajak Ustaz. Yang kedua, apakah kita ini soal dakwah mengajak ini, apakah kita nanti di depan Allah Subhanahu wa taala akan ditanya juga kewajiban kita mengenai dakwah Ustaz. Cuma itu ya, terima kasih. Ya, baik. Apakah bahagian mengajak orang menasihati termasuk ikramun muslimin? Iya. Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita hamba. Bagaimana di antara bukti sayang Allah itu? Allah ingatkan kita hambanya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sayang kepada kita umatnya. Bagaimana sayang Rasulullah itu? Diantaranya dengan membimbing kita. Kita sayang kepada saudara kita muslim, apa yang kita lakukan? Bagaimana saudara kita muslim itu meraih kebahagiaan. Tidak saja bahagia dunia, tapi juga bahagia di akhirat. Bukankah mengingatkan orang, menjadikan orang sadar, menjadikan orang bahagia di akhirat nanti, menjadikan orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah bahagian daripada memuliakan mereka. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang mengingatkan kita berarti dia sedang menghormati kita. Kenapa dia menghormati kita? Karena dia menganggap kita adalah saudaranya yang perlu dinasihati. Saya pengen memberikan contoh logika. Ketika ada kertas berserakan. Kertas itu kalau sudah kita anggap sampah, kertas itu kalau sudah kita anggap sampah, biasanya kita sapu sampah itu, kita letakkan di tong sampah, kita bakar. Ada kertas yang kita anggap kertas itu masih berguna, kita anggap kertas itu masih bermanfaat. Biasanya kertas itu kita ambil, kita rapikan, kita simpan di tempat yang masih bisa layak untuk kita simpan. Benar tidak? Sampah kalau sudah kita anggap itu adalah sampah, tidak akan kita hormati lagi. Kenapa? Itu sampah. Sapu, masukkan tong sampah, bakar, tak ada guna dia. Tapi ketika kertas itu kita anggap masih berguna, ini masih berguna, ini masih layak, ini masih bisa dipakai, kita ambil kertas, kita simpan di tempat yang bagus. Kehidupan kita manusia, bukankah demikian Allah memberikan gambaran Fir'aun laknatullah? Adakah pernah sejarah Fir'aun itu sakit? Pernah dengar ceritanya Bu, Fir'aun sakit? Ada tak Ustaz? Fir'aun sakit. Sejarah Fir'aun sakit. Sampai ketika Fir'aun memanah ke atas itu, ketika jatuh ujung tombaknya itu berdarah. Oh, kata Firaun, lihat nih, ini darahnya, Tuhan Musa sudah kena. Kenapa kok sampai terjadi demikian? Sehingga semua yang dia lakukan itu seakan-akan tak ada masalah. Allah menambah kesesatan kepada Fir'aun laknatullah. Tak ada musibah, tak ada sakit, tak ada apapun. Kenapa kok diperlakukan seperti itu? Istidrak Allah agar dia bertambah sesat. Berarti sudah tak sayang lagi. Sampah itu kalau sudah kita anggap itu adalah sampah, tak akan kita pakai. Jangankan kita lipat, bahkan sampah itu kita sapu, masukkan tong sampah, bakar. Bahkan terkadang bukan cuma di tong sampah, kita tumpuk lagi sampah yang lain yang sudah busuk, kita tumpuk dengan kertas-kertas yang tidak ada artinya. Maka mengingatkan orang adalah bahagian menghormati. Kita anggap dia masih berguna untuk kita. Boleh jadi orang yang kita ingatkan itu diantaranya yang besok akan membawa kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salat kita belum tentu diterima oleh Allah. Ibadah salat kita belum tentu bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga Allah. Boleh jadi menasihati orang lain adalah bagian Allah, bagian daripada asbab kita dimasukkan ke dalam surga Allah. Kita sadar dia adalah saudara kita, maka saudara kita sayang kepadanya. Karena begitu sayangnya kita kepadanya, kita tetap mengingatkan saudara-saudara kita. Orang tua kalau sudah marah dengan anaknya, tingkat marah tertinggi biasanya terserah kau ndak buat apa saja, terserahlah. Mau kau judi, mau kau maksiat, apa terserah, bapak mak dah tak peduli lagi. Kenapa itu muncul? Karena kita sudah tidak menghormati lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, sering kita mengingatkan orang tapi susah untuk istiqomah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, konteks mengingatkan orang agar orang mampu istiqomah
pun juga perlu kita jelaskan tujuan dari ibadah yang kita lakukan. Kita harus memberikan motivasi kepadanya, memberikan motivasi dengan tujuan dari ibadah yang kita lakukan. Pak, Bu, ibadah sholat itu menjadikan hati kita tenang. Kenapa hati kita tenang? Karena kata Allah dalam Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang beriman itu hati mereka tenang. Kenapa? Mereka ingat Allah. Salat wala dzikrullahi akbar. Salat mengingat Allah. Maka ketika kamu salat akan meraih nilai ketenangan. Bebanmu di dunia, hutang piutangmu, masalahmu, insya Allah ketika engkau mendirikan salat dengan penuh kekhusyuan, engkau akan mendapatkan keutamaan. Ini yang pertama dahulu kita sampaikan. Kenapa kita terkadang tak usah orang lain, kenapa kita terkadang susah untuk istiqomah? Di antaranya terpengaruh oleh duniawi, yang kedua ibadah kita belum mendapatkan rasa nikmat. Benar tidak Pak? Kita menghadiri pengajian, kenapa terkadang susah istiqomah? Kita belum merasakan nikmat. Kita dalam kehidupan sehari-hari ada satu kebiasaan yang susah kita tinggalkan, makan nasi. Makan nasi sudah jadi kebiasaan, susah ditinggalkan. Kenapa? Kita merasa makan nasi itu enak, sehingga satu hari tak makan nasi itu macam ada terasa kurang. Kenapa kita merasa terasa kurang? Kita sudah menikmatinya. Kenapa terkadang orang tak mampu istiqomah? Mereka belum merasa nikmat dari ibadah yang dilakukan. Maka ketika kita mengingatkan mereka, pertama ingatkan tujuan ibadah yang dia lakukan. Kalau kamu berzikir, nih keutamaan yang kamu dapatkan. Andaikan kamu rajin ibadah ke masjid, nih yang kamu dapatkan. Di masjid salat berjamaah itu diajarkan ukhuwah, diajarkan persaudaraan. Ketika engkau salat, teman di sampingmu mendoakan assalamualaikum warahmatullah, dia mendoakan kamu. Ketika dia salam ke kiri pun juga mendoakan orang sebelah kiri. Ukhuwah yang diajarkan dalam salat berjamaah. Dalam salat berjamaah kamu juga diajarkan bagaimana kalau kamu tuh jangan terpecah-pecah, jangan buat saf sendiri, ikuti imam. Imam ditunjuk adalah untuk diikuti. Ini bagian yang luar biasa. Kita ajarkan keutamaan. Sesudah kita ajarkan keutamaan, kita ingatkan setiap perbuatan baik pasti akan diuji. Semakin tinggi pokok kayu, semakin kuat diterpa angin. Kalau pokok kayu semakin tinggi, semakin kuat diterpa angin, tentu semakin kuat pula goyangannya. Semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin berat ujian yang kita hadapi. Maka sesudah kita ingatkan tujuan daripada ibadah itu, kita ingatkan, ingat, semakin kamu rajin ibadah, tidak menutup kemungkinan semakin berat ujian yang menimpa kepadamu. Kalau kamu mendapatkan ujian itu masih kecil, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu berat. Sampai-sampai dalam Al-Quran, hatta yaqula ar-rasul walladzina ma'ahu, sehingga Rasul berkata dan orang bersamanya, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang. Kenapa sampai muncul ucapan begini? Begitu besar ujian yang ditimpakan kepada mereka. Maka sesudah ingatkan terhadap keutamaan ibadah, ingatkan terhadap ujian yang ditimpakan kepadanya. Semakin rajin ibadah, semakin berat ujian yang ditimpakan kepadanya. Langkah yang ketiga, evaluasi. Bagaimana sholatnya? Sudah tenang belum? Ah, belum Pak. Itulah, padahal saya itu sudah sholat rajin Pak, tapi belum tenang-tenang juga. Coba dievaluasi. Kamu baca Fatihahnya seperti kilat atau seperti orang jalan kaki? Evaluasi. Ketika kamu zikir, apakah seperti orang berlari atau seperti orang jalan kaki? Kalau banallah, takkan tenang zikir yang begitu.
Jadi bagaimana lidahmu zikrullah, hatimu juga zikrullah. Tak cukup cuma di lidah, tapi hati perlu juga ingat kepada Allah agar ibadahmu tercapai tujuannya. Insya Allah dengan 3 langkah ini, ketika maksimal kita ingatkan, ketika maksimal dilakukan, kita insya Allah akan istiqomah. Orang yang kita ajak pun juga akan istiqomah. Susah istiqomah karena tidak mendapatkan tujuan dari ibadah. Susah istiqomah karena tidak tahan dengan ujian. Susah istiqomah karena jarang mengevaluasi diri. Kita berbuat begitu saja tanpa pernah kita koreksi. Sudahkah hari ini saya lebih baik dari sebelumnya? Sudahkah ibadah saya hari ini lebih baik daripada sebelumnya? Ini jarang kita evaluasi. Salat, besok salat, besok salat, besok salat, tak pernah kita evaluasi. Sampai Ramadan kita puasa, Ramadan berikutnya kita puasa, tak pernah kita evaluasi. Sehingga ketika masuk Ramadan, hari pertama senang dengan datang Ramadan, 2-3 hari seminggu dah terasa berat puasa Ramadan. Solat tarawih pun dah mulai berat. Ketika dah dekat lebaran, bahagia luar biasa, padahal puasanya tak ada nilai apa-apa. Kenapa? Karena ibadah puasa yang dilakukan tidak menenteramkan jiwanya, tidak menjadikan hatinya nyaman. Wallahu a'lam. Ya. Ada lagi? Ini bukan tausiahnya yang panjang ya Bu ya. Memang sholat subuh kita yang lambat. Nah, biasanya jam 6 dah selesai. Ini jam 6 belum selesai. Karena memang sholat subuhnya lambat. Ada lagi? Kalau tak ada, alhamdulillah cepat pulang kita. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nasihat menasihati adalah hak seorang muslim. Nasihat menasihati adalah bahagian daripada tanda kita cinta kepada orang lain. Orang mengingatkan kita, orang menasihati kita karena dia sayang kepada kita. Kalau sudah dibiarkan, berarti sayangnya sudah berkurang. Kalau Allah membiarkan hambanya maksiat, berarti sayangnya pun juga demikian adanya. Demikian, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan dapat sering ingat mengingatkan nasihat menasihati, sehingga kita tergolong orang-orang yang beruntung, bahagia dunia serta bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.